Ketika hujan turun dan udara menjadi dingin, minuman jahe banyak dicari untuk menghangatkan tubuh. Selain karena rasanya yang enak dan khas, minuman jahe juga memiliki banyak manfaat, termasuk mengatasi masalah pada perut. Di antara tanaman herbal lainnya, jahe termasuk tanaman yang paling populer dijadikan sebagai obat tradisional. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, hal ini tidak lepas dari pemanfaatan dalam menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi berbagai gejala penyakit. Penggunaan jahe itu sendiri sangat beragam. Yang paling umum adalah sebagai bumbu masak beragam olahan makanan ataupun sebagai bahan minuman yang mempunyai khasiat menghangatkan badan. Pemanfaatan jahe sebagai cemilan atau panganan masihlah sangat jarang. Namun sebenarnya jahe dapat diolah, salah satunya sebagai jahe instan. Jahe instan banyak dikenal oleh masyarakat dan produk ini belum banyak tersedia di pasaran, sehingga peluang usaha pembuatan jahe instan ini terbuka lebar. Pembuatan jahe instan ini merupakan alternatif usaha yang menguntungkan karena cara pembuatannya sederhana, biaya tidak mahal, dan penampilannya pun cukup menarik. Hampir semua jenis jahe dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan jahe instan. Nah, dalam kesempatan pada kali ini, saya bersama Pak Budiul akan membahas bagaimana mempelajari cara pembuatan jahe instan. Nah, kita sudah sampai nih di tempat proses pembuatannya. Yuk, mari kita lihat proses pembuatannya. Betulan banget nih ada Pak Budiul. Tia. Iya Pak. Nah, ini lagi lihat-lihat orang buat proses UMKM. Ini prosesnya buat jahe, minuman jahe. Bener Pak. Kamu suka minum jahe hangat nggak? Suka banget dong Pak. Nah, kita sekarang lihat proses cara pembuatan jahe dari awal sampai akhir. Iya. Mungkin ini udah proses penjemuran ini. Nanti kita lihat proses untuk pada saat penggilingan. Yuk kalau gitu Udah kita itu, lihat. Kalau udah jadi jangan lupa buatin saya minum jahenya. Pastinya. Pak, ini habis kita giling. Setelah kita giling, sekarang kita bawa ke ruang produksi, kita pemerasan ininya saripatinya. itu ya. Ini diperes lagi, Iya. pakai air. Enggak ada lagi. Enggak perlu lagi. Enggak perlu lagi. Oke. Sekarang kita mau peres ke dalam. Sekarang kita buat seperti ini. Ya, itu pemerasan baru masuk sini dia. Diperes dulu. Nah, manual. Enggak pemerasan enggak. Coba praktek pemerasan. Nah, jadi gimana nih proses selanjutnya, Kamarda? Selanjutnya kita peras manual. Manual ya. Jadi pemerasannya itu memang langsung dicampur dengan gula. Iya, udah masuk gula, Cengkeh. Ini memang sarinya benar-benar sari asli ya. Iya. Benar-benar asli.
Magdalena, ini kan habis dari kita peres tadi ya. Ya. Terus sudah peres langsung kita ke sini. Tetap kita kasih air kan? Nah, ini berapa lama ini? Nggak ditambah air, Pak. Oh, nggak usah. Benar gula. Sarinya sama gulanya tadi itu. Gula kan mencair, Pak. Selama 1,5 jam. Iya, 1,5 jam itu sampai dia jadi mengkristal. Ini udah mau jadi nih, Pak. Ini udah mau jadi. Iya. Udah itu terus kita keringin ya. Iya. Teman-teman, ini kita bisa lihat langsung proses pembuatan minuman jahe. Nanti kita aduk seperti ini terus. Setelah itu kering, pada saat kering, udah bisa kita buat minumannya. Nanti saat jadi itu masih ada brondolnya, Pak. Oh. Kita tunggu sampai dia Brondol, apa itu brondol? bulir-bulir yang besarnya. Butir-butiran besar ya. Nah, itu nanti kita dinginkan dulu. Setelah itu kita blender, baru kita campur dengan yang hasil blender sama yang udah halus dari sananya itu. Ini kalau muter-muter kayak gini, kalau didampingin cewek kayak muter-muterin hatinya cewek. Saya harus 1,5 jam muter-muterin ini. Iya, Pak. Harus selalu diaduk karena nanti bawahnya gosong. Biasanya Siap. berapa lama diaduk-aduk? 1,5 jam di sini. 1,5 jam nanti pas udah pendinginannya itu. Oh, pas jadi pendinginannya. kristalnya. Jadi kurang lebih 1,5 jam. Iya. Tadi ngeliat kan begitu basah dilihatnya seperti ini, jadinya apa ini, jadi bubuk. Begitu panjang prosesnya seperti kehidupan kita, panjang juga prosesnya sampai masa depan. Jadinya seperti ini. Udah ini baru kita nanti pendinginan. Setelah pendinginan nanti kita packaging. Kita lihat sama-sama proses pembuatan ini. Teman-teman jangan sampai nggak nonton ini jahe, karena proses buat jahe ini untuk minuman kita supaya lebih hangat badannya. Nah, kalau tadi soal aduk-mengaduk Pak Budiul, sekarang soal isi-mengisi ini bagian perempuan nih, Pak. Siap. Untuk packaging. Udah itu ini ditimbang. Kita timbang Timbang beratnya 250 gram. 250 gram ya. 263, berarti dikurangin lagi. Ya, kebanyakan itu. Teman-teman, ini isinya 250 gram setiap bungkus. Ini udah pas nih, Pak. 250 gram. Ya. Setelah itu baru di apa ya namanya? Di press. Nah, kalau jatah tekan menekan baru saya. Betul. Nah. Oh, panas ya, Nen? Adapun tahapan-tahapan pembuatannya sebagai berikut. Pertama, jahe merah yang sudah dibersihkan dijemur terlebih dahulu. Lalu digiling menggunakan mesin penggiling supaya mempermudah proses pemerasan. Setelah jahe digiling, lanjut ke proses pemerasan sari jahe untuk memisahkan ampas dan sari jahenya. Selanjutnya, sampailah kita pada tahap pemasakan yang memerlukan ketelitian dan tenaga ekstra. Sari jahe yang sudah dipisahkan dengan ampasnya tadi, lalu dimasak menggunakan api sedang dan sambil diaduk-aduk selama kurang lebih 1,5 jam sampai membentuk butiran-butiran kristal yang menjadi bubuk. Setelah didinginkan, udah deh, serbuk jahe sudah bisa di-packing dan siap dipasarkan. Nah, teman-teman, kita udah proses jadinya dalam bentuk packaging. Kemudian kita perlu banyak tahu informasi sebenarnya pemasarannya kemana aja. Kita nanya sama Magdalena namanya. Magdalena ini kayak judul lagu. Ya, ada lagu namanya Magdalena loh. Iya ya, Pak. Nanti saya setelin lagunya ya.
Madalena ini katanya udah sampai ke luar negeri ya? Iya, alhamdulillah udah sampai di luar negeri. Terus ke luar negerinya mana? Udah sampai Australia, Belanda, Taiwan, terus Inggris, Amerika. Udah lumayan. Teman-teman dengar tuh sampai luar negeri, kalau nggak coba ini rugi. Orang luar negeri aja udah nyobain ini. Terus proses ke luar negerinya kayak mana kok bisa sampai luar negeri? Itu melalui reseller, Pak. Reseller kami ada yang di Belanda, Australia. Jadi Oh gitu. apa namanya, mereka kadang pulang ke Indonesia, jadi mereka beli bawa ke sana, dijual di sana. Oh gitu. Kalau misalnya pulang, kalau nggak pulang? Kalau nggak pulang bisa lewat paket, tapi lumayan mahal. Kalau misalnya kita yang sekarang ini orang Indonesia deket lingkungan sini, kita prosesnya harus telepon, beli, bisa nyampe. Iya. Ada nomor teleponnya ya? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Sengaja nggak pakai nomor telepon supaya reseller mereka nggak putus. Oh gitu. Nanti kalau pembelinya langsung nelpon ke produsen, Siap. resellernya putus. Gitu. Teman-teman udah dengar langsung informasi dari Magdalena. Ini prosesnya sampai seperti ini, sampai luar negeri. Kita jangan sampai nggak nyoba. Kita coba. Sekarang saya perlu nyoba, mungkin Tia buatin saya dong. Boleh nih Pak, biar kita tahu rasanya juga ya Pak ya. Tapi jangan lupa yang aduk saya. Tetap aduk-aduk pengaduk. Produk jahe instan yang diolah oleh Mada ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Banyak yang memesannya hingga keluar kota, bahkan keluar negeri loh. Contohnya ke Australia, Amerika Serikat, Taiwan, dan Belanda. Nah ini nih Pak. Ini dia. Udah jadi jahenya. Kita coba Sekarang sama-sama. kita coba sama-sama. Ya udah coba belum? Ayo kita coba bareng. Hah, jahe hangat membuat kehangatan hubungan kita. Tapi emang bener-bener bikin hangat ya Pak. Ya, Apalagi diminumnya waktu cuaca dingin-dingin. sehangat hubungan kita berdua ya. Bener, cakep. Cuman kayak mana? Teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Kita sampaikan ke banyak orang bahwa di sini ada minuman jahe instan, jahe merah instan. Prosesnya sudah kita lihat. Kemudian kita support terus UMKM kita yang ada. Tia, salam teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.